Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bang Andrian, Teknik Komputer 2024 dengan nomor 06139375. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 8 tugas tambahan. Jadi di sini saya diminta untuk membuat suatu obstacle-obstacle baru seperti horizontal, laser, terus homing missile, eh, vertical laser, dan sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan dari base obstacle terlebih dahulu. Jadi di base obstacle ini saya diminta untuk memakai public abstract class base obstacle. Nah, jadi kenapa pakai si base obstacle ini? Base obstacle di sini perannya sebagai konstruktor atau semacam mungkin seperti blueprintnya. Terus di sini itu untuk menyimpan semua posisi dan panjang dari obstacle tersebut. Karena di sini ada length dan width. Oke. Lalu ada initialize. Initialize ini dipakai saat kita ingin mereset dari pool. Jadi, eh, misal kita udah nge-play, terus katakanlah game over, lalu akan direset kembali seperti posisi awal. Lalu di public void render ini, nah ini tuh fungsi buat menggambar obstacle ke layar. Jadi, eh, jadi obstacle itu akan dicetak oleh si render ini. Nah, tapi akan aktif apabila true. Lalu is colliding. Di is colliding ini untuk mengecek apakah collider obstacle itu tumpang tindih atau bertabrakan dengan collider player. Jadi dengan adanya si is colliding ini akan dipastikan bahwa tidak akan ada overlap dari player dan eh, dari obstacle player dan obstacle game. Lalu selanjutnya eh, nah selanjutnya adalah is off screen. Jadi si is off screen ini mengecek apakah obstacle-nya itu udah keluar dari kamera gitu. Jadi kalau misalkan udah keluar dari kamera, maka akan dihapus dan diganti dengan yang baru gitu. Lalu ada update ada update collider. Nah, update collider ini untuk memperbarui aja si area collider sesuai dengan bentuk si obstacle-nya. Terus ada draw shape. Draw shape ini diisi untuk turunan untuk menggambar bentuk obstacle-nya seperti yang horizontal, vertikal dan sebagainya. Terus get render width. Nah, si get render width ini eh, kurang lebih untuk mengetahui ukuran dari si obstacle ini agar tidak berlebihan dan objek itu bisa melewati si obstacle. Nah, selanjutnya set active. Ada get render height. Get render height ini juga kurang lebih sama eh, fungsi dengan si get render width. Lalu set active. Di sini untuk menentukan apakah obstacle sedang digunakan di dalam game atau tidak. Lalu selanjutnya ada set position. Kita memakai float X dan float Y untuk mengubah posisi obstacle dan ingin memperbarui si obstacle-nya. Lalu get position untuk mengembalikan posisi obstacle yang ada di saat ini. Oke, lanjut di horizontal laser. Nah, di horizontal laser ini kita memakai public class, public class enggak memakai abstract class karena bukan suatu blueprint. Lalu eh, front class-nya ini untuk laser yang bentuknya horizontal. Oke, jadi fungsi si update collider ini untuk untuk membentuk persegi panjang. Nih, rectangle, position X, posisinya, dan left ada width. Kurang lebih sama konsepnya seperti yang base obstacle. Lalu ada draw shape untuk menggambar laser dengan bentuk yang iya, iya, yang horizontal seperti yang kita mau.
dan memakai shape renderer juga. Habis itu get render width untuk mengembalikan ukuran laser agar tidak over dan tidak terlalu kecil gitu. Nah, selanjutnya vertikal. Nah, vertikal ini juga kurang lebih sama. Bedanya itu cuma di beberapa komen yang seperti ini, ada width, length. Nah, jadi ini dibalik beda dengan tadi yang horizontal. Nah, selanjutnya ada draw shape. Nah, di sini kalau yang draw shape di sini untuk vertikal. Terus kalau yang get render width itu kurang lebih sama juga buat memberikan ukuran dari si laser vertikalnya itu. Nah, selanjutnya homing missile. Oke, jadi kita kan pakai si import vector 2. Jadi eh, kenapa pakai vektor 2? Karena kita perlu suatu blueprint juga atau konstruktor untuk misilnya. Nah, kita di sini juga memakai initialize. Nah, apa sih fungsinya? Untuk mengulang dan mengatur atau mengeset posisi dan kecepatannya. Lalu set target. Nah, ini jadi saat si misil ini ada, objek kotak itu akan diikuti. Lalu, eh, bagaimana dia tahu untuk mengikuti objeknya? Nah, ini komen ya set target. Jadi set targetnya itu untuk ke player. Jadi saat player sudah mulai jalan, misil akan mengikuti. Nah, lanjut is targeting player. Nah, ini juga merupakan fungsi untuk mengejar lah, ibaratnya si player tersebut. Lalu selanjutnya update untuk menggerakkan misil menuju player, tapi dengan terus memperbarui terus memperbarui posisi player. Jadi ibaratnya kalau misalnya player ke bawah, maka misil juga akan ke bawah ngikutin eh, update terbaru dari pergerakan si player. Nah, selanjutnya update collider. Nah, update collider ini untuk memperbarui collider setiap kali berubah posisinya. Nah, saya draw shape untuk menggambar bentuk misil. Lalu get render width, lalu get render width untuk memberitahu ukuran misilnya. Nah, yang kita pakai di sini itu ya kurang lebih get render width dan get render height itu fungsi kurang lebih sama. Nah, selanjutnya ada object wall. Nah, object pool ini merupakan abstract class sebagai kurang lebih sebagai blueprint juga. Nah, jadi eh, seperti yang kita tahu juga, misalkan kita udah ngebuat pool dan eh, kita udah pakai abstract class untuk itu dan kita nggak perlu masukin masukin objek lagi ke kelas lainnya karena udah terdaftar di satu kelas pool. Nah, terus di sini ada create object. Jadi create object ini untuk membuat objek baru di bagian pool class-nya. Lalu selanjutnya ada reset object untuk mereset ulang sebuah objek sebelum kita restart gamenya. Selanjutnya obtain. Obtain ini untuk mengambil objek dari pool. Nah, misalkan kosong, dia akan langsung ngebuat baru. Terus release the object. Nah, ini untuk mengembalikan objek ke available list dan sekaligus juga ngereset gitu. Selanjutnya untuk release all, mereset semua objek yang sedang dipakai dan mengembalikan ke posisi untuk obstacle selanjutnya. Nah, terus selanjutnya ada get in use. Get in use ini untuk mengembalikan daftar objek yang sedang aktif, apa aja gitu yang sedang aktif. Kurang lebih begitu. Selanjutnya horizontal laser flow. Nah, horizontal laser flow ini sendiri memakai vektor 2 juga. Nah, jadi di create object
Jadi fungsi kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan di eh, kelas sebelumnya. Jadi create object ini untuk membuat objek yang bentuknya horizontal laser untuk di bagian kanan layar. Lalu reset object di sini untuk mengatur ulang posisi laser dan dinonaktifkan. Terus obtain. Obtain ini untuk mengambil laser dari pool dan mengatur posisi dan panjangnya dari si horizontal laser pool itu sendiri. Nah, selanjutnya vertical laser pool. Nah, laser pool juga kurang lebih sama. Ada create object, reset object, dan obtain. Konsepnya sama seperti yang horizontal. Lalu selanjutnya ada homing missile pool. Nah, ini tuh jadi seperti yang tadi dibilang, misilnya itu akan mengikuti si player. Nah, kita juga perlu membuat si misilnya itu sendiri. Nah, di sini di-create, lalu di-reset, apabila tidak kena gitu ibaratnya. Terus ada obtain juga, yang mana kurang lebih fungsi sama. Lalu selanjutnya, obstacle factory. Nah, di obstacle factory ini ada register. Jadi register ini untuk menambahkan jenis obstacle. Jadi apa yang kita mau akan didaftarkan terlebih dahulu di sini, di register. Lalu ada create random obstacle. Jadi create random obstacle ini akan memilih secara acak obstacle apa yang akan diberikan eh, pada game LEBGDX-nya. Lalu apabila tidak ada, maka no obstacle creators register. Lalu selanjutnya ada select weight creator. Jadi ini untuk eh, menentukan obstacle mana yang akan dikeluarkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Gitu. Jadi mereka udah ada bobotnya. Nah, nanti ditentuin obstacle mana yang perlu dikeluarkan dan nanti gitu berarti. Lalu release ini untuk mengembalikan obstacle ke poolnya sesuai dengan tipenya, misal kayak homing missile akan kembali ke homing missile gitu. Lalu release all ini untuk mengeluarkan untuk mereset semua obstacle di dalam poolnya. Jadi ibaratnya akan kembali ke awal banget. Terus ada get all in use obstacle. Ini untuk mengembalikan semua daftar obstacle yang sedang aktif. Nah, oke, selanjutnya ada horizontal laser creator. Nah, di horizontal laser creator ini untuk bagian yang pembuatan laser horizontal. Nah, kita di sini ada create. Create ini untuk mengatur panjang, acak, dan posisi antara tanah dan batas layarnya gitu. Jadi biar nggak kelewatan dari si tanah dan dari layarnya. Lalu release mengembalikan obstacle ke pool. Lalu release all mengembalikan obstacle yang aktif. Get in use. Nah ini kurang lebih sama seperti yang kelas sebelumnya. Lalu selanjutnya ada vertical laser creator. Nah ini juga sama. Ada release all, get in use, support, dan get name. Missile creator. Nah ini juga kurang lebih sama. Release all, get in use, support, get name, dan create. Kayak karena yang persen aku saya harus menjelaskan secara singkat. Oke, jadi di player ini ada beberapa yang berubah seperti update. Nah, sini. Jadi untuk mengatur pergerakan horizontal, otomatis, dan vertikal. Karena eh, sebelumnya kan diminta untuk pakai space. Nah, sini sudah dipanjangkan gitu. Lalu ada game over itu permainan. Lalu ada reset. Reset ini untuk mengembalikan atau nge-restart game tersebut. Lalu is dead ini untuk mengecek status kematian dari si player tersebut. Nah, selanjutnya ada main.
Nah, tidak terlalu banyak update yang ada di main. Seperti update plot delta itu kurang lebih sama seperti yang player. Lalu render. Nah, ini ada update obstacles dan update kamera. Kamera. Jadi kamera itu akan dibuat seakan-akan bergerak, tapi secara optiknya yang bergerak itu. Terus update obstacle untuk memperbarui terus-menerus obstacle-nya selama player tersebut belum mati. Lalu spawn obstacle, eh, obstacle tidak akan berhenti sampai dengan playernya game over atau mati gitu. Lalu dari reset game ini untuk mengembalikan kondisi awal player, kamera, dan obstacle seperti nge-restart gitu. Lalu dispose untuk nge-clean si memorinya agar nggak terlalu berat karena udah nggak dipakai lagi. Nah, kira-kira begini. Ini untuk cek ya. Game over tekan space untuk restart. Oke, kira-kira sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.